Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Usman Effendi dari kelas 11 IPS 1. Saya dari SMAN 92 Jakarta. Saya ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint mengenai tentang potensi dan persebaran sumber daya alam, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Menurut kesimpulan saya, Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam yang sangat melimpah di berbagai daerahnya yang belum dikembangkan secara optimal. Sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang mendatangkan keuntungan bagi negara dan rakyat. Salah satunya yaitu dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam yang menarik, sehingga banyak wisatawan, asing maupun lokal yang tertarik akan keindahan dan kelestariannya, guys. Ya, kayak misalkan masyarakat Indonesia itu memanfaatkan kekayaan alam Indonesia itu ya untuk jadikan tempat wisata, jadi untuk mata pencaharian mereka bagi warga yang dekat tempat wisata tersebut. Oke, contoh pertamanya itu perikanan. Perikanan adalah salah satu potensi sumber daya laut Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu sekitar 6,4 juta ton per tahun. Wow, sungguh besar. Oke, lanjut. Yang dimaksud dengan potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Padahal pencapaiannya itu 6,4 juta ton per tahun, tapi enggak, cuma 5,12 juta ton per tahun doang. Nyatanya jumlah hasil tangkapan ikan Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Berarti bisa lebih. Karena nelayan Indonesia kurang kali ya guys. Jadinya kurang tangkapannya. Tapi itu udah lebih dari cukup kok. Semua masyarakat Indonesia sudah bisa merasakan ikan. Oke, ini contoh gambarnya. Wow, banyak guys padahal. Segitu aja masih kurang. Apalagi semuanya. Oke, lanjut. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang biak pada pantai yang terlindung muara sungai atau laguna. Tumbuhan yang hidup di habitat hutan mangrove tahan terhadap garam yang terkandung di dalam air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Oke, fungsi ekologis hutan mangrove itu adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua, fungsi ekologis selain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, jadi menahan ombak. Oke, di fungsi ekonomis, hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan baku bakar atau bahan baku arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas, guys. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis. Misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Ini contoh gambarnya guys, hutan mangrove. Tuh, lebat ya. Oke, lanjut terumbu karang. Terumbu karang adalah pertama itu terumbu. Terumbu artinya batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Dan koral sendiri adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Paham nggak? Oke, saya jelasin lagi. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Itu yang dinamakan karang. Berarti karang itu awalnya itu koral. Koral itu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jadi jika koralnya itu makin lama makin penuh, makin numpuk, makin nempel, ya udah jadinya karang. Paham kan artinya terumbu karang itu? Oke, manfaat. Kita lanjut ke manfaatnya. Manfaat ekonomi.
Manfaat ekonomi dari terumbu karang itu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Ada lagi manfaat ekologis. Manfaat ekologisnya itu mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan terjadinya abrasi, ombak. Lanjutan lagi ada manfaat sosial ekonomi sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Jadi bisa dimanfaatin juga tuh guys. Terumbu karang juga dapat menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari kegiatan pariwisata tersebut. Oke, ini contohnya nih. Tuh, keren kan guys, cantik. Apalagi buat snorkeling atau penyelaman yang suka, itu tuh. Mantap dah. Oke, ini dia contoh persebaran tempat wisata yang ada di Indonesia berdasarkan dari sumber daya kelautan. Yang pertama itu Taman Laut Nasional Bunaken. Wow, siapa sih yang nggak tahu Taman Laut Nasional Bunaken? Orang Indonesia pasti tahu lah. Tempat keren nih guys. Sepertiga bagian wilayah Indonesia adalah perairan. Dari Sabang sampai Merauke dikelilingi oleh laut. Setiap berbagai daerah Indonesia mengembangkan wilayah lautnya menjadi sektor pariwisata. Seperti wisata air Taman Laut Nasional Bunaken ini. Dalam pembangunan wilayah lautnya, ada yang mempunyai potensi dan ada yang tidak mempunyai potensi. Tapi, Taman Laut Nasional Bunaken ini ada potensinya guys. Taman Laut Nasional Bunaken ini terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Taman Laut Bunaken ini memiliki flora dan fauna laut yang menjadi potensi sumber daya pariwisata. Dengan mempunyai berbagai jenis flora dan fauna, menjadi daya tarik para pengunjung guys yang berwisata di sana. Selain berpotensi di bidang flora dan fauna, Taman Laut Nasional Bunaken ini menjadi potensi 20 spot tempat penyelaman. Banyak tuh, berarti lautnya luas, gede. Di bawah lautnya berarti keren-keren, menarik, dengan kedalaman yang bervariasi. Berikut ini adalah berbagai potensi sumber daya pariwisata di Taman Laut Bunaken. Mantep. Terumbu karangnya bentuknya begini, berbunga-bunga. Hehe. Oke, lanjut. Taman Laut Nasional Wakatobi. Ini tempat favorit kedua kayaknya, menurut saya ya. Makanya saya merangkumnya itu ya ngambil ini. Taman Laut Nasional Wakatobi terletak di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Di Taman Laut Nasional Wakatobi ini mempunyai banyak potensi sebagai sumber daya pariwisata. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki keanekaragaman tanaman laut. Dengan adanya keanekaragaman tanaman laut ini yang menjadikan Taman Laut Wakatobi dijadikan sebagai daerah wisata. Tanaman laut di Taman Laut Wakatobi memiliki berbagai jenis dan spesiesnya, yang bahkan ada beberapa di antaranya tidak dapat dijumpai di penjuru dunia guys. Keren kan? Beda dari yang lain. Indonesia. Yang kedua, adanya berbagai jenis ikan dan hewan laut. Wakatobi mempunyai ratusan jenis ikan dan hewan laut. Banyak wisata lokal bahkan mancanegara yang melakukan penyelaman untuk melihat keindahan Taman Laut Wakatobi. Tuh, orang bule aja pengen lihat Indonesia. Masa kita nggak mau mencintai Indonesia? Hehe. Nih contohnya. Tuh. Wow, keren kan? Seperti pulau di atas pulau. Wih. Ada pulau di atas pulau. Wih, keren. Oke, lanjut. Yang ketiga itu Pantai Drini guys. Pantai Drini saya udah pernah kunjungi guys. Jadi saya tahu dan saya ambil Pantai Drini nih. Tempat juga gak kalah keren kok. Pantai Drini. Pantai ini merupakan tempat wisata yang sangat diminati oleh banyak orang. Jelas, selalu dekat. Persebaran pantai Indonesia hampir ke seluruh Indonesia dan setiap pantainya mempunyai berbagai potensi yang berbeda-beda. Pada makalah ini kami akan membahas Pantai Drini. Pantai Drini ini terletak di desa Banjarjo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Pantai Drini mempunyai potensi di sektor pariwisata. Pantai Drini mempunyai keindahan yang mampu menarik perhatian wisatawan. Paling ramai guys, soalnya di sono. Soalnya deket sih. Lain itu, di Pantai Drini terdapat spot snorkeling terbaik. Tapi saya belum pernah nyobain snorkelingnya tuh guys. Ntar deh kalau kesana lagi. Hehehe. Selain kedua potensi tersebut, Pantai Drini mempunyai spot matahari terbenam yang sangat indah, yang membuat wisatawan ingin kembali ke pantai itu lagi. Nah, sayangnya itu guys, saya juga belum pernah ngeliat sunset di sana. Sangat disayangkan ya. Ini dia gambarnya. Wah,
Keren kan guys? Amazing. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon bukakan pintu maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.